لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beliau memperkenalkan namanya Siti Raden dari Jakarta. Dia berkenal sebenarnya, jadi beliau menyampaikan tentang kehebatan besar Allah SWT. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha menciptakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha memelihara, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan rezeki, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nubihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balighu 'anni wa ayah. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasulul karim. Bapak hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap diri kita ini hidupnya ingin bahagia. Gak ada ceritanya orang hidupnya ingin susah. Baik laki-laki, wanita, orang desa, orang kota, pejabat, rakyat, bahkan orang gila sekalipun hidupnya ingin bahagia. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah buat ketetapan, yang mana ketetapan ini gak bisa berubah lagi. Apabila kita amalkan agama dengan sempurna, pasti dan pasti kita akan bahagia, baik di dunia maupun di akhirat. Syaratnya sempurna, bukan hanya sekedar mengamalkan agama, tapi mengamalkan agama dengan sempurna. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang beriman, masuklah kalian dalam Islam dengan secara total, dengan keseluruhan, dan janganlah ikut langkahnya setan, karena setan adalah musuh yang nyata. Setan ini gak berkehendak manusia bahagia, mulia, jaya dan akhirat. Maka setan ini tidak menghendaki kalau kita mengamalkan agama dengan sempurna, biasa-biasa saja. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala
Kalau memang kebahagiaan kita dalam harta, bagaimana nasibnya dengan orang-orang miskin? Kalau memang kebahagiaan dalam jabatan, dalam kekuasaan, bagaimana nasibnya dengan rakyat biasa? Namun begitu adilnya Allah SWT, begitu sayangnya Allah SWT, Allah SWT hantarkan para nabi dan rasul kurang lebih 124.000 untuk membawa ini agama, sehingga seluruh manusia bisa mengecap ini namanya kenikmatan hidup di dunia maupun di akhirat dalam mengamalkan agama tadi. Jadi melakukan Allah SWT, orang-orang dahulu yang telah sukses mengamalkan agama yang sempurna adalah para nabi dan rasul, kemudian para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Pada saat ini mereka di dalam kubur sedang berhari raya, bersenang-senang. Ada juga sekarang di kubur sedang disiksa siang dan malam. Kenapa? Dahulu dia mengamalkan agama hanya sekedar saja, bahkan ada yang sama sekali tidak amalkan agama. Bapak dan Bapak Nusantara, untuk bisa mengamalkan agama yang sempurna kita perlu modal. Sebagaimana kita ingin punya rumah, punya kendaraan, punya pakaian yang bagus, punya ini dan itu, kita perlu uang yang banyak. Begitu hadirin saudara Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa amalkan agama perlu modal, Pak. Modalnya yaitu iman, yakin yang sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini modalnya. Dahulu para sahabat mereka berkata, nahnu nata'amal iman tsumma nata'amal Quran. Saya belajar iman dulu baru belajar Al-Qur'an. Setelah iman mereka sempurna, maka seluruh kandungan Al-Quran bisa diamalkan dengan sempurna. Agama bisa diamalkan dengan sempurna. Maka yang penting perkara yang hadirin, maka kita harus mengikuti perjalanan mereka, para sahabat, orang-orang dahulu. Kita belajar memperbaiki iman. Karena dengan modal iman itu nanti kita ada kekuatan untuk ini amalkan agama. Ada kekuatan untuk sholat di masjid, sholat malam, baca Al-Quran, bisa menjaga zikir dan sebagainya. Ini kalau kita punya modal iman tadi. Tapi kalau iman kita lemah, walaupun rumah kita dekat dengan masjid, nggak ada kekuatan berangkat ke masjid. Walaupun malam hari kita yang nggak bisa tidur, nggak bisa bangun malam untuk sholat tahajud. Ini karena lemahnya iman tadi. Maka jamaah-jamaah yang bergerak yang dari masjid ke masjid, yang sering datang ke sini ini, mungkin Bapak pernah ngobrol-ngobrol dengan jamaah. Ini jamaahnya nggak ada namanya. Masyarakat yang kasih nama. Di satu tempat ada namanya jamaah Jaula, jamaah Huruj, ada juga jamaah Gajah. Kalau Jakarta ini jamaah Tabligh. Kata ulama kita, kalau memang ini ada namanya, maka jamaah ini akan diberikan nama jamaah untuk memperbaiki iman. Jamaah pergerakan iman. Ini dulu Pak yang dibuat oleh para nabi dan rasul dan para sahabat. Di samping kita ini ada saudara kita tunarungu Pak. Ini belajar juga Pak, belajar agama, belajar untuk perbaiki iman. Jadi tunarungu ini Pak, ini gak bisa bicara, gak bisa mendengar. Diperkirakan 99% mereka nggak kenal Allah. Kalau ditanya berapa Allah, maka jawabnya variasi. Ada yang 100, ada yang 10, ada 20 dan sebagainya.
Maka alhamdulillah ulama kita ini ada pikir bagaimana usaha atas tunarungu. Alhamdulillah kami bawa ada beberapa orang tunarungu untuk belajar agama dan menyampaikan agama Nah, kita mau lihat apa yang disampaikan, nanti saya minta menerjemahkannya, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi beliau memperkenalkan namanya si Ade dari Jakarta. Jadi beliau kenal Subhanahu wa ta'ala. Jadi beliau menyampaikan tentang kehebatan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha menciptakan, Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha memelihara, Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan rezeki, Allah Subhanahu wa ta'ala maha melihat, Allah Subhanahu wa ta'ala maha mendengar, Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui. Jadi seluruh makhluk ini nggak bisa apa-apa, nggak bisa memberi manfaat dan mudarat kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan 7 petala langit, Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan 7 petala bumi, kemudian dihiasi dengan adanya matahari, bulan, bintang-bintang, Allah menciptakan hujan, Allah menciptakan angin, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan pepohonan, tumbuh-tumbuhan, juga Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan hewan-hewan. Kita sebutkan tadi ada unta, ada ikan, ada kera, ada ikan, ada bebek dan sebagainya. Yang beliau tanya tadi, siapa kira-kira bisa memberikan rezeki? Apakah bapak-bapak kira-kira bisa memberikan rezeki kepada hewan tadi? Maka jawabnya tidak bisa. Yang bisa memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah yang satu yang memberikan rezeki kepada seluruh makhluknya. Jadi beliau sampaikan hadis tentang iman. Jadi iman itu ada 70 cabang dalam hadis. Sahabat meriwayatkan Nabi Muhammad SAW bahwa iman itu ada 70 cabang. Yang paling tertinggi yaitu kalimat la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah membanguli di tengah jalan. Kemudian malu adalah sebagian daripada iman. Jadi beliau menyampaikan perkara sholat. Jadi perintah Allah SWT yang pertama kali adalah sholat. Yang pertama kali yang akan dihisab adalah sholat. Kalau sholat yang baik, maka seluruh amalnya akan menjadi baik. Dan apabila sholat yang buruk akan menjadi buruk. Jadi beliau sampaikan dalam hadisnya, diriwayatkan dari sahabat Nabi Muhammad SAW, bahwa agama itu
Salat itu terdiri pada 5 tiang. Yang pertama syahadat kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang kedua adalah salat di awal waktu. Kemudian yang ketiga yaitu puasa zakat, kemudian puasa pada bulan Ramadan dan haji di Baitullah jika ada kemampuan. Dalam kebenaran Nusantara, bagaimana kita jaga hubungan kita kepada Allah SWT setelah sholat asar, setelah sholat subuh ini nggak ada sholat sunat sebagai gantian. Bagaimana kita banyak berzikir kepada Allah SWT. Ini latihan Pak, yang dikehendaki bagaimana setiap saat kita ingat kepada Allah SWT, bahkan keluar masuk nafas kita bagaimana ingat kepada Allah SWT. Beliau sampaikan dalam hadisnya diriwayatkan oleh sahabat Nabi Muhammad SAW bersabda, orang yang berzikir kepada Allah SWT seperti orang yang hidup di sisi Allah SWT. Sedangkan orang yang tidak berzikir kepada Allah SWT adalah orang seperti orang yang mati di sisi Allah SWT. Dan dengan Allah SWT, supaya hubungan kita kepada Allah itu baik, maka hubungan kepada makhluk ini pun harus baik. Hubungan apalagi kepada orang tua, kita memandang orang tua kita dengan kasih sayang saja ini dapatkan pahala haji dan umrah yang sempurna. Dulu ada seekor anjing diberi minum oleh seorang pelacur, dengan perbuatannya Allah senang sehingga Allah ampuni dosa dimasuk surga. Ini berbuat baik saja kepada anjing sehingga Allah senang. Bagaimana kita ini berusaha kepada makhluk-makhluk yang Allah ini berusaha baik, berbuat baik, apalagi kepada manusia, apalagi kepada orang tua kita. Kita menganggap orang tua kita ini lebih berharga dari segala-galanya, harta yang berharga. Ukurannya kalau kita bisa menyangka orang tua, kalau nggak akan jadi orang tua, akan jadi orang kaya. Jadi kita harus menganggap orang tua barang yang paling berharga. Jadi beliau sampaikan tadi tentang hadis Rasulullah SAW, sahabat meriwayatkan Nabi Muhammad SAW dengan senyum saja di depan saudara Muslim ini akan ada nilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Senyum saja, Pak. Kita nggak punya apa-apa, senyum saja di depan saudara kita ini akan dapat nilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kedosan adalah jadi setiap kita beramal bagaimana kita landasi dengan ikhlas. Sebesar apapun amal seseorang, kalau tidak ikhlas itu tidak diterima, walaupun amalan besar. Dalam hadis itu ada orang yang mati syahid, orang dermawan, seorang ulama, karena amal-amal mereka tidak ikhlas maka dicampakkan ke dalam neraka Allah SWT. Yang beliau sampaikan tadi diriwayatkan dari sahabat Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah Subhanahu tidak memandang pada rupamu, tidak memandang daripada hartamu, yang dipandang Allah adalah hati dan amal soleh.
Yang melakukan setelah, jadi kita ini punya tanggung jawab, dua tanggung jawab kita ini. Sampai kita ini ibadah, kita punya tanggung jawab dakwah. Bahkan Allah SWT telah memuji kita dalam Al-Quran, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dihantar untuk seluruh manusia, mengajar kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, beriman kepada Allah. Jadi Allah sendiri memuji kita sebagai umat yang baik. Cuma syaratnya kita masih harus peduli dengan orang lain. Sambil kita memikirkan ibadah kita, kita juga memikirkan ibadahnya orang lain. Sambil kita memikirkan keselamatan kita, kita juga memikirkan keselamatan orang lain. Ini yang membuat kita mulia, ada kepedulian dengan orang lain. Jadi beliau sampaikan tadi, kita meluangkan waktu di jalan Allah, keluar di jalan Allah SWT, sepagi atau sepetang di jalan Allah untuk mendapatkan ini agama, ini lebih baik daripada mendapatkan dunia dan berserta isinya. Sepagi atau sepetang di jalan Allah lebih baik daripada mendapatkan dunia berserta isinya. Beliau cerita tentang dakwahnya Rasulullah SAW ke Taif. Jadi menurut saudara, ketika Rasulullah datang ke Taif, Pak, itu tidak disambut oleh sesepuh sana. Ketua di sana tidak disambut, bahkan Rasulullah SAW ketika dakwah, ketika dia buka pintu maka dilempar dengan air dan kotoran, dicaci maki. Bahkan orang-orang kafir itu menyuruh anak-anak muda untuk melempari batu sampai badan Rasulullah belum merendah, sampai Rasulullah lari sampai aman di situ, maka sampai belum merendara, maka datanglah malaikat menawarkan, wahai Muhammad SAW, kalau engkau kehendaki akan saya perintahkan malaikat-malaikat gunung untuk menghancurkan ini orang-orang Taif. Maka Rasulullah dengan kasih sayang dia berkata, tidak usah, biarkan saja, karena dia tidak tahu. Jadi malaikat tadi greget, Pak, melihat Rasulullah disiksa, dilempar dengan batu. Maka Rasulullah tetap memberikan maaf. Mudah-mudahan kata Rasulullah nanti anak keturunannya akan menjadi orang Islam. Jadi Rasulullah SAW kasih sayang kepada umat, walaupun dia disakiti sampai berdarah-darah, tetap Rasulullah memaafkan kepada umatnya tadi. Jadi mencontoh, Pak, kalau kita dakwah mungkin ada ujian-ujian, kita ini sabar, tetap ada doa hidayah, jangan doa-doa yang lain. Insyaallah ya.
cerita tentang kisahnya Nabi Nuh. Jadi Nabi dahulu semuanya dakwah, semua dapat ujian. Jadi Nabi Nuh ini dakwahnya paling lama, 950 tahun dakwahnya Pak. Lail wa nahar, malam dan siang dakwah. Begitu besar sampai harus Nabi Nuh asal ditimbul dengan batu, sampai tertutup dengan batu. Setelah di batu sama malaikat Jibril salam, dia keluar dari batu tadi, maka ditanya, apa tugasnya? Tugas kamu seperti kemarin, dakwah. Ya, seluruh Nabi mendapatkan cobaan, ujian. Jadi matanya ditutup, telinganya ditutup. Ketika telinga ditutup, maka Nabi Nuh dengan bahasa isyarat, Ini ada contoh juga bahasa isyarat sebelum mereka ini. Di zaman Nabi Nuh ketika mereka menutup telinganya, maka ada bahasa isyarat. Kemudian Allah kenal dalam dengan dakwah Nabi Nuh AS, maka sebagian ada yang taat kepada Allah SWT, sebagian mendapatkan siksa, sebagian daripada tenggelam dalam air. Bahkan anaknya sendiri, istrinya sendiri nggak mau ikut. Jadi nggak ada jaminan istri Nabi, anak Nabi ini akan jadi orang taat, akan sukses. Kalau nggak ikut kepada Nabi-nya, tetap dia akan gagal. Apalagi kita nggak ada jaminan. Kalau kehidupan kita ini tidak mencontoh Rasulullah tidak taat, nggak ada jaminan. Nabi saja nggak ada jaminan, apalagi kita. Rasulullah itu pamannya sendiri nggak ada jaminan, karena tidak ikut Rasulullah, tidak mau masuk di sana. Jadi melakukan adalah, jadi sekali lagi tanggung jawab dakwah ini adalah tanggung jawab kita semua, bukan tanggung jawab golongan, bukan tanggung jawab orang tahu. Kita semua punya tanggung jawab. Di Kalimantan ada satu masjid. Ini semua laki-laki yang dewasa ini semuanya ke masjid Pak. Gak ada satu orang pun sholatnya di rumah. Jadi satu masjid ini kompak. Ada pikir di mana menghadirkan seluruh laki-laki ke dalam masjid, maka datang ke rumah-rumah. Ada yang datang satu rumah itu 10 orang, 15 orang, 5 orang. Sehingga karena rame-rame datang, akhirnya didatang merasa gak enak kalau nggak berangkat ke masjid. Akhirnya sampai semua datang ke masjid. Bicara kalau hari ini kita peduli orang-orang masjid dengan kata-kata yang belum ke masjid, insya Allah nanti rame-rame akan datang ke masjid. Nah, ini tanggung jawab kita. Apalagi bapak-bapak sih bisa datang ke tempat yang lain. Ini banyak Pak, kemarin dapat laporan yang datang ke Kalimantan, ke Lampung. Itu masjidnya sudah jadi kandang kambing, jadi tempat perjudian. Jadi setelah ada jamaah datang bisa hidup kembali. Belum di negara-negara lain Pak, orang-orang ingin masuk Islam, sebenarnya rindu Pak ingin masuk Islam, tapi siapa yang menyampaikan kepada mereka? Setelah jamaah datang ke sana baru mereka masuk Islam, 100 orang, 1000 orang masuk Islam. Ini tanggung jawab kita. Kemarin kawan kita dari Lampung belum lama datang ke Filipina bisa mengislamkan 350 orang. Ada datang ke Uganda 83 orang masuk Islam. Jadi tanggung jawab kita semua. Nah, jadi dulu Indonesia ada 95%, Pak. Sekarang tinggal 80 sekian. Diperkirakan ada 29 juta yang murtad. Kenapa? Orang-orang Kristen mereka itu dakwah, orang-orang Islam dakwah, sementara Islam tidak dakwah. Di Filipina dulu 100% tinggal 10%. Di India itu dulu 100%, sekarang tinggal 30%. Alhamdulillah sekarang ini Pak banyak. Di India ini berbondong-bondong masuk, perkirakan ada 50% sudah Islam. Banyak berbondong masuk Islam. Jadi kalau setelah dengan adanya dakwah ini Pak, maka alhamdulillah terjadi perubahan-perubahan. Di Prancis 50-60 tahun yang lalu itu nggak ada masjid. Jadi orang-orang Arab bikin masjid di sana nggak bisa. Boleh katanya kalau bikin masjid di sini, cuma syaratnya saya bikin gereja di dekat Ka'bah. Dan nggak bisa bikin masjid di sana.
Setelah datang jamaah ke sana berkali-kali, bahkan ada yang nggak kembali, mati syahid di sana. Sekarang diperkirakan jumlah masjid yang ada di Perancis ada 4.000 sekian masjid. Sebagian besar gereja jadi masjid. Setelah orang Islam peduli datang ke sana. Makanya tanggung jawab kita semua, tanggung jawab dakwah. Nah kalau kita di kalangan kita orang-orang Indonesia, orang-orang Islam namanya Israel, perbaikan Pak. Yang belum masjid kita masjid, orang bilang bisa tetap orang. Tapi kalau kita di luar negeri sudah Islamnya, kita berusaha dakwah kepada orang-orang non-Islam untuk mengislamkan mereka. Jadi karena sentana, kalau kita ada usaha untuk dakwah itu, nanti pahalanya ngalir sama kita tanpa mengurangi pahala. Satu orang kita ajak jadi orang taat, maka pahalanya mengalir kita tanpa mengurangi pahala. 10 orang kita ajak, 10 orang itu ngalir. Dari 10 orang mengajak juga orang lain, maka di belakangnya tetap mengalir terus. Kita mati, pahala tetap mengalir ke dalam kubur. Ini untungnya kalau kita buat dakwah. Nah dakwah ini gak susah. Gak susah seperti orang naik sepeda. Kalau naik sepeda gak punya tangan gak bisa, gak punya kaki gak bisa. Nah, kita modelnya ngajak saja ke masjid. Ini sudah dakwah. Sambil kita berangkat ke masjid, sambil kita ajak, yuk kita ke masjid, ini sudah dakwah. Gak perlu ilmu Pak. Tapi kalau ngajar harus modal dulu, harus punya ilmu dulu. Tapi dakwah semua pun bisa. Bahkan sekarang Pak, di saudara kita tunarungu pun bisa dakwah dengan bahasa Islam. Allahu Akbar. Banyak dengan sebab tunarungu ilmu dakwah Pak. Jadi orang-orang lain dapatkan hidayah itu banyak. Karena sebenarnya tanggung jawab yang sebenarnya ada tanggung jawab kita yang normal, bukan mereka. Cuma di kalangan mereka ini, kalau kita nggak tahu di kalangan mereka itu, mereka banyak nggak mengenal Allah, nggak mengenal agama. Di sekolah asal lebih, ini hanya dididik supaya bisa mandiri saja. Agama nggak dikenalkan sama mereka. Nah, kita punya tanggung jawab untuk mengajari mereka itu normal. Jadi benar Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekali lagi bahwa tanggung jawab dakwah ini tanggung jawab kita nih, bukan tanggung jawab perorangan atau satu kelompok, tanggung jawab kita. Jadi skop yang paling kecil Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar, wahai orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kata Sayyidina Ali, relasi pada ayat ini tadi, yaitu dengan menghidupkan taklim di rumah. Jadi bapak beli kitab, kita bacakan taklim di rumah kepada anak istri, kita melakukan waktu setengah jam. Ini agama ini akan masuk dalam rumah kita nih Pak. Hari-hari kita mendengarkan firman, hadis. Ini kalau kita tidak buat taklim di rumah, ini akan ditutup dengan ayat tadi. Kita akan terancam dari neraka keluarga kita. Dan buat taklim di rumah ini nggak susah, cukup dibaca saja. Kitab apa saja, atau Tambilah Wilin, atau Risalah, atau Fadilah Amal, kita baca hari ini. Dulu di zaman Rasulullah, di zaman sahabat ini, mereka buat taklim itu bukan hanya setengah jam, 1 jam, tapi selama bisa sampai berapa jam, sampai 10 jam, 12 jam buat taklim. Wajar kalau mereka itu paham tentang agama. Jadi mereka saudara, yang penting perkara ini Pak, kamu ngajak Bapak sini sama-sama belajar Pak, meluangkan waktu. Kamu juga lagi belajar Pak. Ya, dia meluangkan waktu 3 hari, 40 hari, 4 bulan. Jadi kamu khusus ini jamaah tunarungu. Mungkin ada saudara-saudara Bapak yang ada di sini, ya. Mungkin di tempat lain bisa dihadirkan ke sini Pak, atau mungkin yang dari jamaah kita bisa didatangkan ke saudara-saudara Bapak di sini yang tunarungu. Kasihan mereka juga nih, dunia sudah susah Pak, gak bisa mendengar, gak bisa bicara, gak masuk neraka itu, kasihan.
sama-sama berpikir Pak. Ini Allah SWT, jadi semuanya layak Pak, layak untuk masuk surga, semuanya layak untuk dakwah. Jadi kami mengajak sama-sama belajar Pak, supaya hidup minimal kita melakukan waktu 4 bulan, 10% saja Pak. Setiap tahunnya 40 hari, setiap bulannya 3 hari. Kita luangkan waktu luang itu gak ada tempat perlu meluangkan waktu. Jadi kami satu orang sibuk semua Pak, sama dengan sudah Bapak sih. Kita meluangkan waktu untuk agama. Sudah semuanya Pak ya? Itu sudah disampaikan. Ada benar dari Allah SWT, ada kesalahan sama mata kepada saya. Supaya majelis dari sisi itu menanggapi majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanallah muhammadika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.